dan mulialah Tuhan. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Purnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Engkau yang kami sembah selama-lamanya, di bumi seperti di surga. Tiada yang seperti Kau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh glory, glory, glory. Engkau yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Engkau ajaib selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan selama-lamanya. Tiada yang lain di bumi seperti di surga. Engkau Raja dan segala Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Itu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Juru Selamat dunia yang harus disembah dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Biarlah setiap orang yang mendengarkan dan setiap orang yang
dimanapun mereka berada, mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami kekristenan yang benar di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak asal-asalan dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, tapi orang Kristen yang sesungguhnya, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba akan memberikan firman Tuhan, urapi hamba, sehingga hamba tidak menyampaikannya sama-sama diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang yang mendengarkannya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu yang bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Iman kami bertumbuh dewasa, iman kami semakin kuat, semakin tahan uji dalam mengiring dan mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah segala yang bernapas memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, itu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, atau segala Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah Raja segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan buat kita tentang tema yang saya bagikan, kekristenan yang benar. Kekristenan yang sesungguhnya. Ternyata ada kekristenan yang tidak benar, kekristenan yang palsu. Kenapa? Karena kekristenan yang tidak benar itu adalah Kristen hanya asal-asal percaya, atau percaya di mulut saja, tidak dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Makanya mereka ada kekristenan yang asal-asal, kekristenan yang tidak sebenarnya. Kekristenan yang benar itu adalah kekristenan yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan dalam seluruh keberadaan hidupnya, sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi kekristenan yang tidak benar itu adalah kekristenan hanya tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kekristenan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi dan Taurat, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Ini dia, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, sehingga menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang suka melakukan yang baik yang benar di depan orang, di depan umum, supaya dipuji orang, supaya dikatakan orang baik, supaya orang dikatakan oh dia begitu, orang-orang yang begitu suci dan kudus di depan orang. Tetapi sesungguhnya tidak. Ini Yesus mengecam mereka, ahli Taurat dan Farisi. Maka Yesus mengatakan jangan kita seperti hidup keagamaan seperti itu. Karena kekristenan itu bukan agama. Kristen itulah berbicara tentang hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita, relasi kita, apakah dekat dengan Tuhan? Apakah hubungan kita sudah dekat atau jauh? Itu kekristenan. Jadi Kristen itu bukan berbicara agama. Agama tidak menyelamatkan. Organisasi tidak menyelamatkan. Beda. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan hidup kita. Jadi jangan sampai kita berhalakan saya sudah agama Kristen, belum tentu masuk surga. Belum tentu orang yang sudah percaya Yesus atau orang Kristen masuk surga. Kalau dia tidak menjadi siti sampai akhir dan menjadi melakukan kehendak Tuhan, tidak akan pernah masuk surga. Maka Yesus mengatakan kita harus beda dengan orang-orang Farisi dan Taurat. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan buat saat ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat 20. Dikatakan di sini firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu. Yesus yang mengatakan ini. A huruf besar, Yesus berkata. Itu menandakan Yesus Kristus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi jika kita tidak seperti orang Farisi dan Taurat, kita harus lebih benar dari mereka. Kalau kita seperti orang ahli Taurat dan Farisi, maka kekristenan kita tidak benar. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus lebih benar dari orang-orang Farisi. Keagamaan kita harus lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang-orang ahli Taurat dan Farisi itu tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ini mereka. Dan mengajarkan kebenaran di bait suci, di bait Allah, di Yerusalem, kepada orang-orang bangsa Yahudi, umat Israel. Tapi itu cuma mengajarkan saja, tidak satu pun dilakukannya. Maka Yesus mengecam mereka adalah orang-orang munafik. Atau artinya munafik, muka nabi, pikiran kotor. Ini itu munafik. Jadi cuma tahu di pengetahuan tapi tidak melakukan firman Tuhan dalam keseharian. Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, kamu sama seperti kuburan yang kelihatan di luar indah bagus, tapi dalamnya busuk, bau bangkai, kotoran. Itu artinya apa? Mereka munafik, tidak melakukan firman Allah. Ini dinamakan kekristenan yang tidak benar. Percaya Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi dia mengatakan, aku orang percaya Yesus, tapi tidak melakukannya. Jangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan. Kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan harus betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Ahli Taurat ini tidak seperti itu. Maka Yesus mengatakan tidak akan masuk surga. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh itu tidak masuk sebenarnya. Karena tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di Yakobus, tahu kebenaran tidak melakukan adalah orang-orang kita berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tunjukkan Kristen kita yang benar, yang sesungguhnya bagi semua orang dimanapun kita berada. Baik saudara kita seiman, baik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan khususnya. Supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah orang Kristen yang benar. Jangan kita menjadi batu sandungan. Orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, jadi syak dalam perkataan dan perbuatan sikapnya, itu bukan orang Kristen yang benar. Itu adalah Kristen yang munafik. Atau Kristen yang pakai topeng. Topeng. Dia di gereja puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar gereja bukan puji Tuhan lagi. Apa? Bukan puji Tuhan. Puji Tuhan bukan haleluya lagi. Halilintar. Ini. Jangan sampai kita seperti saudara yang di gereja pendeta tapi di luar pendekar. Ini. Jangan saudara yang dikasih itu. Mari kita tunjukkan sikap dan perbuatan kita sesuai dengan orang-orang Kristen yang benar. Sama seperti orang Kristen yang pertama di Antioquia dalam Kisah Rasul 12:6. Murid-murid Tuhan di situ berkumpul dan disebut orang Kristen disebut orang Kristen karena mereka melakukan firman Tuhan. Orang Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kristus itu artinya Kristen. Mari kita tunjukkan kita sebagai pengikut Yesus dimanapun kita berada benar-benar sama seperti Kristus dalam sikap dan karakter kita. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat. Orang-orang Farisi itu menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Bahkan orang Farisi inilah yang menyalibkan Yesus. Tidak menerima Kristus dengan sesungguhnya. Tidak menerima. Kenapa orang-orang Farisi dan itu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan selamat? Karena mereka pada waktu dijajah oleh bangsa Romawi, mereka pikir Yesus datang melepaskan mereka dari jalan orang Romawi. Seperti membawa perang, pedang. Bukan, Yesus datang bukan seperti itu. Yesus datang untuk membawa kasih, mengampuni. Maka mereka tidak menerima. Pola pikirnya salah. Yesus tidak seperti itu. Maka mereka tidak menerimanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari tunjukkan kita kekristenan yang benar di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sama seperti orang-orang Farisi dan Taurat. Jangan sama, saudara. Tahu, orang Farisi dan Taurat itu, dia melakukan puasa, dilihat orang, dan dia mengatakan aku puasa ini sehingga orang puji. Atau dia memberkati orang, memberi pada orang lain di tempat yang keramaian supaya orang tahu bahwa dia berbuat baik.
beramal. Ini salah. Jadi orang ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Dia cuma dilihat orang supaya dilihat orang puji. Oh iya orang Kristen yang baik ya, Kristen yang benar ya. Tapi tidak tahu ada hal-hal yang dosa tersembunyi yang tidak kita tahu dia lakukannya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan sampai kita ikuti seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat dari sini harus kita tinggalkan sifat seperti ini. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita tidak akan masuk surga. Itu Kristen yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita Kristen yang benar, jangan palsu Kristen kita. Ada beberapa tipe umat Kristen. Yang pertama adalah Kristen verbal. Apa itu Kristen verbal? Di dalam Matius pasal 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku, karena mereka melakukan perintah manusia. Itu Kristen verbal. Secara ucapan orang Kristen memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi dalam perbuatan manusia, bukan firman Tuhan yang dilakukan. Dia memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tapi bukan dengan segenap hati dan jiwa. Dengan ucapan-ucapan dia Kristen. Dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Kata-katanya luar biasa, kata-kata firman, kata-kata rohani. Itu, tapi cuma di mulut saja, cuma di mulut saja. Kamu orang Kristen ya? Iya, saya Kristen dari sejak kecil. Iya, sejak kecil, tapi lihat perbuatannya tak satu pun sesuai dengan firman. Itu verbal, cuma ngomong doang. Orang Kristen di mulut saja dia omong doang. Jangan saudara, harus dengan hati kita dan perbuatan kita. Yang kedua adalah Kristen ornamental. Apa itu orang Kristen ornamental? Orang Kristen yang memiliki perhiasan yang dikenakan dengan perhiasan-perhiasan. Contoh, kalung, salib di sininya, atau anting-anting salib di sininya. Atau dia pakai tato salib. Aduh, itu tuh. Tuhan tidak inginkan kita pakai tato. Kita syukuri hidup kita. Mau pendek, mau panjang, mau tinggi, mau pesek, mau hitam, mau putih. Harus kita terima apa adanya. Kita syukuri semuanya. Keberadaan hidup kita. Jangan sampai pakai tato-tato segala. Jangan saudara yang dikasih Tuhan. Itu tidak menerima keberadaan hidupnya. Jadi orang Kristen yang ornamental itu begitu. Dia tidak puas. Maka dibuat tato, dia buat kalung. Nah, ini saya orang Kristen ini. Ini nih salib saya. Kalung saya ini, salib ini. Wah ini dia. Jadi jangan sampai seperti saudara yang dikasih Tuhan. Jangan dia pakai. Secara hilirnya mereka orang Kristen. Tapi dalam perbuatannya, memungkirinya bukan orang Kristen. Kamu orang Kristen? Iya orang Kristen. Ini KTP ku Kristen. Nah ini dia. Dia ini KTP Kristen. Nah ini. Tapi dalam perbuatan sikapnya tidak sesuai dengan kekristenannya. Itu adalah Kristen yang ornamental. Perhiasan, simbol, lambang saja dia. Cuma simbol dan lambang. Tapi ketika ada masalah persoalan, pasti tinggalkan Tuhan. Pasti kecewa dan menduakan Tuhan. Dia akan menduakan Tuhan, pasti itu. Dia akan menyalahkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena Kristenannya hanya simbol dan lambang saja. Gitu. Tidak ada masalah persoalan, dia akan murtad dan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah Kristen seremonial. Kristen seremonial. Artinya apa? Kristen yang ditujukan dalam ibadah-ibadah. Dalam liturgi-liturgi. Nah ini. Contoh. Dia rajin sekali ibadah. Rajin berdoa. Berpuasa. Bahkan. Dia katakan boleh aku sudah berpuasa ini. Dia sampaikan. Dia pamerkan. Nah ini seremonial. Dia pamerkan. Saya orang Kristen ini. Dia pamerkan. Atau dia berbuat baik, dia pamerkan sama orang lain. Enggak usah. Orang Farisi kan begitu. Dia pamerkan, dia berpuasa 7 kali dalam seminggu, dia berpuasa, dipamerkan itu. Enggak usah, Tuhan tahu semua. Itu seremonial. Dalam ibadah-ibadah. Tetapi dalam perbuatannya, nol. Tidak sesuai dengan Tuhan. Dia pamerkan, aku sudah memberi berkat perpuluhan bagi Tuhan ini. Perpuluhan. Gitu. Supaya orang tujuannya apa? Supaya orang memuji dia, menyanjung dia, mengatakan dia orang Kristen yang baik, yang benar. Itu salah. Gak usah lah. Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik yang benar, yang salah, Tuhan tahu. Kalau yang baik kita lakukan jauh, gak usah lah kita pamer-pamer orang lain. Tuhan tahu itu semua. Tuhan tahu semuanya.
Dan kalau ada orang memuji kita, kita akan berkata, oh bukan karena kuat dan gagah, semua karena anugerah Tuhan. Itu yang benar. Jangan sampai kita lakukan seperti itu dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini adalah orang Kristen yang dangkal. Orang-orang seperti ini. Yang terakhir adalah Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Itu dikatakan dalam Matius 7:1, bukan setiap orang berseru-seru kepada Tuhan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini orang Kristen KTP ini Kristen. Tapi cuma di situ doang. Tidak dengan setia sampai akhir hidupnya. Tidak ada perbuatan. Maka Tuhan mengatakan harus sesuai perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Jangan menjadi batu sandungan. Harus apa yang kita terima firman Tuhan dalam hidup kita harus kita lakukan sesuai. Ada orang Kristen tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Di gereja, pulang gereja hari Minggu. Oh puji Tuhan, haleluya. Tahu-tahu kena senggol motor atau mobilnya. Langsung kata-kata kasar, kata-kata mencaci, kata-kata kotor bagi orang lain. Itu langsung keluar kata-kata, singanya keluar, harimaunya keluar, mengamuk. Nah ini Kristen KTP. Jangan sampai, atau Kristen topeng. Jangan sampai kita sebagai orang percaya kepada Tuhan menjadi Kristen yang topeng. Maka dikatakan buka dulu topengmu. Jangan lengket lagi itu. Jangan, kita harus buang jauh-jauh. Kita harus tunjukkan kita beda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita tunjukkan sebelum kita terima Yesus dan sudah terima Yesus beda sekarang. Kita harus menjadi garam dan terang dunia dalam perkataan, perbuatan, sikap kita dimanapun kita berada. Maka itulah Kristen yang sesungguhnya. Bagaimana Kristen yang sesungguhnya? Yang benar. Yang pertama adalah Kristen yang bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Kristus Tuhan. Jadi dia bertumbuh imannya, bertumbuh kerohaniannya di hadapan Tuhan. Dulu dia gak suka berdoa. Dulu dia gak suka baca firman Tuhan. Dulu dia gak suka ibadah. Dulu dia gak suka baca Alkitab. Sekarang berubah. Imannya bertumbuh. Sehingga dia suka firman Tuhan, suka baca Alkitab, suka bergereja, suka berdoa, suka melayani Tuhan. Ini berubah, bertumbuh dalam iman. Kerohaniannya bertumbuh dan meningkat dalam mengiringi Tuhan melayani Tuhan. Dia selalu terus di follow up dalam ibadah-ibadah persekutuan, dalam firman Tuhan, dalam ibadah puasa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia bertumbuh. Dia berkata, kalau saya tidak baca Alkitab, kalau saya tidak berdoa, kalau tidak saya melayani Tuhan, ada yang kurang ini. Dia lakukan semua sesungguhnya dengan baik yang benar, bukan motivasi yang salah, tapi motivasi yang benar, bukan mencari uang, bukan mencari kekayaan. Ketika dia melayani Tuhan, tujuannya bukan dipuji orang, bukan mencari harta kekayaan sendiri, duniawi, bukan. Tapi untuk kemuliaan dan kebenaran nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita salah motivasi dalam mengiring dan melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Dalam mengikut Tuhan. Kristen yang benar seperti itu. Kasihnya bertumbuh. Dulu dia tidak suka, sulit sekali mengampuni. Sekarang, wah murah hati dalam mengampuni. Dalam menolong dan membantu orang lain. Tidak pelit dan kikir dan pedit. Bukan. Tapi dia rela berkorban bagi orang lain. Karena dia tahu bahwa semua yang aku miliki adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pengharapannya, dia tidak butuh pengharapan ketika ada masalah persoalan, tidak butuh pengharapan. Apalagi hari ini virus corona belum selesai. Dia tidak butuh pengharapan. Pengharapan yang pasti dia terima dari Yesus Kristus. Dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan melepaskan saya dari segala hal-hal yang melakukan kejahatan, dari hal-hal yang melakukan yang tidak benar. Pengharapannya pasti, pengharapannya dia yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Bahwa roh Tuhan akan ada selalu memberikan pertolongan. Pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ini selalu bertumbuh. Tidak pernah tinggalkan Tuhan, tidak pernah kecewa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ini, mari kita sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, kita harus bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terus meningkat dan bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan iman kita bertumbuh lewat pendengaran firman Kristus. Dia bertumbuh terus-menerus menjadi dewasa. Dari baik anak-anak atau kanak-kanak menjadi orang dewasa. Jadi ketika dia menjadi orang Kristen yang dewasa, imannya itu kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah menyerah dalam hal apapun.
dan dia menjadi Kristen yang benar. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen yang tahan uji dalam setiap masalah. Tidak pernah menyerah akan masalah. Tahan uji, iman yang tahan uji. Tidak pernah undur dari Tuhan. Tidak pernah undur dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ini orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan. Jadi dia tidak pernah undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan gara-gara masalah apapun. Dia selalu bertahan sampai akhir. Sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya mengiring Tuhan. Sama seperti Mesak Abednego. Dikatakan kepada itu Raja Nebukadnezar, ingat Tuanku Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, ingat Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhan Tuanku Raja itu. Ini iman yang radikal. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Kristen yang tidak pernah menyerah kepada masalah. Tidak pernah undur dari Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah menyerah kepada masalah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, atau mengatakan masalah ini terlalu berat. Masalah ini berat sekali sih, Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Dia berkata, masalah ini setimpal dengan kekuatannya. Dia tidak berkata, kok masalah ini bertubi-tubi? Tidak. Dia akan mengintrospeksi diri dalam dirinya. Sejauh mana aku setia dan taat kepada Tuhan. Dia akan bersyukur dan menerima semua apa yang terjadi dalam dirinya. Dia akan tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan tetap berdoa dan melayani Tuhan. Ini orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dan rohnya selalu tetap menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Jadi dia tidak pernah undur dan tinggalkan Tuhan dalam apapun kondisi apapun, baik sakit, sehat, sakit, diberkati dan tidak diberkati, tetap datang kepada Tuhan. Tidak pernah undur dari Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen yang hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan dan memiliki keteladanan hidup dalam hidup ini. Mari kita Kristen yang hidup dalam pertobatan. Jangan seperti orang-orang ahli Taurat dan Farisi tadi, yang seperti saya katakan pertama tadi. Jangan. Kita tunjukkan kita hidup dalam pertobatan. Bukan Kristen verbal, bukan Kristen ornamental, bukan Kristen seremonial atau Kristen KTP. Bukan. Tapi Kristen yang bertumbuh imannya di batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Yang ditanam di tanah yang subur. Ini bertumbuh. Sehingga dia menjadi berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus tunjukkan Kristen kita, Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Memiliki karakter Kristus yang benar. Menjadi berkat bagi orang lain. Ini, mari kita tunjukkan sikap seperti ini dalam diri kita. Maka kita tidak percuma dalam mengiring Tuhan. Tidak sia-sia pengiringan kita dalam mengiring Tuhan. Jangan kita sama dengan duniawi. Dulu sebelum percaya Yesus, itu masih lengket keinginan duniawi, keinginan daging kita. Tetapi sejak terima Yesus berubah. Tidak sama dengan itu. Dan dia mengatakan, dulu itu kulakukan. Tapi sekarang aku gak sampai, sia-sia semuanya. Itu berubah. Berubah dari sikap yang lama. Berubah dari perbuatan-perbuatan yang jahat kepada perbuatan yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus tunjukkan. Jangan ikut-ikutan dan ikut arus dengan dunia. Tergoda lagi kepada hal yang tidak benar. Tergoda kepada hal-hal yang salah. Jangan jatuh kepada hal-hal yang salah. Jangan. Itu bukan Kristen yang benar. Bukan Kristen dalam hidup pertobatan. Jangan, saudara yang kita minta Roh Kudus, Roh Allah memimpin kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dia akan mengajari kita, membimbing kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya omdo doang orang Kristen. Kita tidak menjadi batu syahid, bendungan atau syahid bagi orang lain. Tapi menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, sikap seluruh hidup kita. Memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang tidak benar. Kristen yang suam-suam kuku. Jangan, saudara. Kristen kapal selam. Jangan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harus Kristen yang benar. Yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir hidupnya. Tetap setia mengiring Tuhan dan tidak pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup.
Mari kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, tunjukkan di sekolah, di pekerjaan kita, di pergaulan kita, kita tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang berubah. Namanya pantun, berubah. Tetap pantun. Dulu namanya, jangan sampai namanya pantun tapi tidak pantun, tidak sopan. Itu ya. Namanya sadar tapi tidak sadar, masih hidup dalam dosa terus. Gitu ya. Namanya Alkitab tapi tidak berubah. Ini tidak Kristen yang benar. Di dalam pertobatan. Namanya suci tapi tidak suci. Hidup kudus, tidak hidup kudus namanya. Namanya kudus tapi tidak hidup kudus, suci namanya. Tapi perbuatannya tidak kudus, tidak suci. Ini jangan sampai saudara-saudara. Harus berubah. Kita harus berubah dari hal-hal yang tidak benar. Menunjukkan dan mempengaruhi kepada hal yang benar. Ini yang Tuhan. Kristen yang benar itu mempengaruhi kepada hal-hal yang benar, bukan yang tidak benar. Dia bisa mempengaruhi orang-orang yang salah menjadi berbuat baik yang benar. Menjadi garam dan terang dunia, menggarami sehingga orang-orang di sekitarnya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang benar dan percaya kepada Tuhan. Itu Kristen yang benar. Kristen yang benar itu adalah Kristen yang membawa orang-orang yang sekelilingnya percaya Yesus dan melihat bahwa Yesus dalam dirinya adalah benar dalam dirinya sehingga orang percaya kepada Tuhan Kristus. Ini. Mari kita sebagai orang Kristen yang benar, jangan kita halang-halangi orang datang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang tidak benar adalah dia akan menghalang-halangi orang percaya kepada Tuhan. Aduh. Akhirnya menjadi murtad dengan Tuhan. Jangan. Ahli Taurat begitu, dia halang-halangi orang datang kepada Tuhan. Jangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tunjukkan hidup kita orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu mengenakan karakter Kristus, sifat Kristus dalam diri kita, sehingga banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Ini yang saya bagikan biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Roh Allah bekerja dengan cara yang ajaib, memulihkan dan memberkati kita menjadi orang Kristen yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita setiap hari tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri dalam hal apapun yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya akan menyanyi buat kita semuanya di mana kita berada. Haleluya. Jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ajari kami memiliki hidup Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Bukan Kristen yang asal-asalan, bukan Kristen palsu, tapi Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan.
Biar hidup kami menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan perkataan perbuatan kami dimanapun kami berada. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan, kami tunjukkan kami tidak sama dengan orang-orang dunia, dengan karakter dunia, tapi kami memiliki karakter Kristus, sifat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menterjemahkan lebih dalam lagi bagi setiap orang yang mendengarkannya dimanapun mereka berada, sehingga mereka dipulihkan menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan banyak orang diselamatkan lewat sifat-sifat dan karakter mereka, lewat kekristenan mereka. Banyak orang bertobat dan terima Kristus sebagai Tuhan selamat hidup yang hidup. Mampukan kami menjadi saksi dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami jangan lemah, tapi kami kuat tahan uji dalam segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.